Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Doa dan harapan kita ada dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Kita masuk di hari pertama di bulan April tahun 2025. Mari tetap optimis, bersama dengan Tuhan kita bisa. Siapkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari yang baru, di hari pertama di bulan April di tahun ini. Terpujilah Engkau. Dan kami akan kembali bersekutu di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau terus bertumbuh di dalamnya. Tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pagi ini sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia dari kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Saya membaca di ayat 3 sampai ayat 4, demikian firman Tuhan. Selama 6 tahun engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus menyiangi kebun anggurmu serta mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Amin. Tema firman Tuhan, perintah Tuhan, rawatlah alam. Rawatlah alam. Yang harus melakukan sabat dari teks ini kita belajar ternyata bukan hanya manusia, tapi tanah pun harus mengalami sabat, harus mengalami perhentian 6 tahun lamanya, dan tahun ke-7 adalah tahun sabat. Jadi 6 tahun lamanya tanah dikelola, tapi tahun yang ke-7 harus berhenti. Tentu jemaat terkasih, Tuhan punya tujuan. Tujuan Tuhan adalah supaya terjadi keseimbangan ekosistem. Supaya terjadi keseimbangan ekosistem. Sebab jika tidak terjadi keseimbangan ekosistem, maka alam sendiri akan menyeimbangkan dirinya sendiri. Bagaimana alam menyeimbangkan dirinya sendiri? Maka apa yang akan terjadi? Kita melihat terjadilah bencana di mana-mana jika alam sudah mulai berteriak untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Orang Kristen punya tanggung jawab. Sudah semestinya kita menjaga alam ini dengan baik. Ada sebuah pertanyaan yang reflektif untuk kita renungkan. Jemaat terkasih, apakah kita bisa hidup tanpa alam ini, tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa apapun yang Allah sudah ciptakan ini? Jawabnya tentu tidak. Tetapi sadarkah kita sesungguhnya pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, mereka bisa hidup tanpa manusia? Jadi perlu kita benar-benar merefleksikan ini tanggung jawab kita untuk merawat alam. Ada 3 hal penting kita melihat pada bagian ini. Yang pertama, orang Kristen bertanggung jawab kepada alam, menjaga kelestarian alam. Hal yang sederhana jemaat terkasih, ya jangan membuang sampah sembarangan, memakai arus listrik secukupnya, memakai air secukupnya, merawat sungai bukan menjadikan sungai menjadi tempat sampah, dan lain sebagainya. Merawat alam. Yang kedua, ternyata kalau tanah saja perlu istirahat, apalagi kita manusia. Ini bicara tentang sebuah keseimbangan. Keseimbangan bukan hanya untuk alam, tapi keseimbangan juga untuk waktu kita bekerja. Ada waktu kita untuk istirahat. Mari kita setiap kita menikmati istirahat baik secara fisik maupun pikiran. Kadangkala kita terlalu memporsir tubuh kita ini secara fisik maupun pikiran. Hari ini kita belajar bagaimana kita menyeimbangkan seluruh kehidupan kita, diri kita ini. Ada waktu istirahat baik secara fisik maupun pikiran. Pakailah waktu khusus untuk keluarga, atau pakai juga waktu khusus untuk mengapresiasi diri sendiri. Jangan hanya karena memikirkan orang lain sehingga kita lupa mengapresiasi diri kita sendiri. Sayangilah diri kita, sayangilah tubuh kita, kasih dia waktu untuk beristirahat. Yang ketiga,
Bagaimana kita memahami dalam konteks ini jemaat terkasih? Dikatakan 1 tahun mereka beristirahat, tetapi Tuhan memberikan jaminan di ayat yang ke-21. Saya membacakannya untuk kita bersama. Ada jaminan yang Tuhan berikan. Aku akan memerintahkan berkatku kepadamu pada tahun ke-6, supaya tanah itu memberi hasil untuk 3 tahun. Pelajaran ketiga kita melihat pada bagian ini bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Pada bagian ini meski 1 tahun tanah harus beristirahat, tetapi Tuhan menyediakan di tahun yang ke-6 untuk hidup 3 tahun ke depan. Begitulah dahsyatnya pemeliharaan Tuhan. Jemaat terkasih, tak terselami oleh pikiran kita. Oleh sebab itu, segala sesuatu ada waktunya. Percayalah akan pemeliharaan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan punya tanggung jawab penuh. Bukan hanya memerintah, tetapi Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Rawatlah alam. Itu perintah Tuhan. Bukan pilihan, tetapi kewajiban. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk pagi ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami mendengarkan perintah bagaimana kami punya tanggung jawab untuk merawat alam sebagai teman sekerja Allah di muka bumi ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mulai dengan mendisiplinkan diri kami, bagaimana tanggung jawab kami untuk merawat alam. Materaikanlah firman-Mu ya Tuhan. Pagi ini juga kami menyerahkan segala aktivitas kami kepadamu. Tolonglah kami agar satu hari ini kami menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Sehingga satu hari ini kami boleh menjadi berkat dimanapun dan kapanpun. Satu hari ini kami menjadi berkat. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami secara khusus bersyukur untuk ulang tahun beberapa orang jemaat Tuhan. Ada Teresia Paisilia Simbolon hari ini genap berusia 27 tahun. Ada Gohan Panggabean hari ini genap berusia 14 tahun. Ada anak kami Kirana Putri Sitorus hari ini genap berusia 6 tahun. Bapa di sorga, kami menyerahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bertambah usianya, bertambahlah cinta kasihnya kepada Tuhan, bertambahlah kesehatan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami terus membawa kepada Tuhan. Ada Amang Ramses Tampu Bolon. Tuhan, Engkau yang memberkati, menjamah dan menyembuhkan dia. Ada Inang Opung Kevin, Inang Nyonya Hutapea, Boru Huta Huruk. Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kau jugalah yang bekerja untuk menjamah dan menyembuhkan dia. Bahkan jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh siapapun mereka, hadirlah Engkau Tuhan melawat, menjamah dan menyembuhkannya. Bapa, kami juga menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan telah anugerahi usia yang indah, panjang umur. Berkatilah mereka dengan kesehatan yang cukup. Berkatilah seluruh keturunan mereka dimanapun berada. Berkati pelayanan kami di Gemi, Kanaan, Medan Selatan. Seluruhnya Tuhan kami serahkan kepadamu. Tuhanlah yang memberkati sehingga membawa pertumbuhan iman di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.